Hari ini Tuhan, begitu banyak gereja yang tidak beribadah. Tetapi kami percaya Tuhan, hati kami selalu beribadah kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, hati kami selalu tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai lidah, bibir, mulut hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari lidah, bibir, mulut hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap yang mendengar melalui media sosial ataupun melalui khotbah-khotbah kami. Kami percaya Tuhan, urapi kami, urapi firman-Mu, sehingga setiap jemaat-Mu mendengar diberkati. Setiap jemaat-Mu mendengar ada perubahan dalam hidup mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan di dunia, nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Kami tahu akhir-akhir ini dunia sudah semakin tua, umur dunia sudah tua Tuhan. Begitupun akhir zaman sudah semakin dekat. Saatnya Tuhan membuka hati kami. Saatnya Tuhan mengoreksi dalam pribadi kami, supaya kami bisa mengintrospeksi diri kami dengan kebenaran firman Tuhan yang ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang menyampaikan saluran berkat melalui kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari lidah, bibir, mulut hamba-Mu biarlah menjadi berkat bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita seberapa yang ada katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Minggu, kita tidak beribadah. Bukan masalah apa, karena melihat situasi kondisi yang tidak bersahabat dengan adanya virus corona. Ada inisiatif terbaik dari pemerintah supaya untuk sementara kita jangan dulu beribadah, supaya tidak cepat berkembangnya virus corona kepada kita semua umat manusia. Kita bersyukur bahwa pemerintah ini adalah tangan kanan Tuhan. Pemerintah ini adalah saluran berkat bagi masyarakat, khususnya Republik Indonesia. Tujuan kita Bapak Ibu, kita harus mendoakan Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo, bersama menteri-menteri, wakil presiden, bahkan seluruh instansi-instansi pemerintahan, mulai dari presiden sampai pada yang terbawah yaitu RT. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan memberi tema khotbah saya, jikalau virus datang, itu tandanya akhir zaman. Dikala virus corona datang, itu tanda akhir zaman. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Timotius. Di dalam kitab 2 Timotius, pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-9. Kesusahan bukan saja bagian dari hidup manusia, tetapi tanda dari akhir zaman yang diungkapkan Rasul Paulus kepada Timotius di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Kesusahan yang disebabkan oleh manusia yang begitu jahat, dengan keadaan manusia yang begitu bobrok sifatnya, ingin menguasai dunia, ingin menguasai milik orang lain. Tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya mereka dikuasai oleh iblis di dalam hati mereka. Nah, kalau kita mau melihat sekarang terjadi dalam dunia ini, yaitu tentang virus corona. Virus corona itu datang dari luar negeri turun kepada Indonesia sekarang yang sedang kita alami hari ini. Bagaimana berupayanya pemerintah atau negara Republik Indonesia memperjuangkan melawan virus corona. Begitu banyak orang-orang pada ketakutan dengan keadaan yang sesungguhnya, yaitu tentang kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau sebelum kita berbicara tentang akhir zaman, saya akan berbicara mengenai bagaimana sifat manusia yang sedang terjadi saat ini dengan ketakutan yang begitu luar biasa. Nah, Alkitab memberi gambaran kepada kita bahwa mewaspadai bahaya roh ketakutan. Akui atau tidak, ketakutan adalah masalah semua orang dalam dunia ini. Baik orang tua, ya, baik anak muda, baik orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, ya. Yang terjadi saat ini adalah rasa ketakutan. Cuma yang membedakan adalah cara seseorang mengatasi rasa takutnya. Biasanya ketakutan itu bersumber dari salah satu atau beberapa sebab. Yaitu yang pertama, ketakutan karena berhadapan dengan bahaya atau situasi yang saat ini terjadi, khususnya tentang virus corona. Yang kedua, ketakutan karena konsekuensi dosa yang meliputi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ketakutan karena trauma dalam situasi keadaan rumah tangga, ekonomi. Bahwa firman Tuhan ini begitu banyak menggambarkan bahwa kehidupan kita ini selalu terutama oleh duniawi. Tetapi hari ini saya ingin memberitahu kepada jemaat, kesusahan yang disebabkan oleh sesuatu yang kita cintai melebihi Tuhan itu sangat tidak baik. Ya, Matius 22 ayat 37 sampai ayat 38. Kita buka Alkitab kita. Matius 22 ayat 37 sampai ayat 38. Kalau sudah dapat, tolong satu orang jemaat Tuhan baca. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 3 ya. Jadi kesusahan disebabkan oleh sesuatu yang kita cintai melebihi Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Bukan dengan kesenangan kita, duduk main geplek, duduk main kartu, duduk main ayam, ya. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tapi duduk merenungkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, sehingga hidup kita selalu diberkati. Kesusahan disebabkan karena tidak pernah mengabdi kepada Tuhan kita. Usahamu tidak perlu engkau takut. Pergumulanmu Tuhan akan menjawab. Tetapi bagaimana Tuhan menjawab pergumulanmu? Dengan cara engkau berhubungan intim dengan Bapa-Mu di surga. Engkau mencari kerajaan dulu, maka semua akan ditambahkan bagi. Hidupmu akan ditambahkan, rumah tanggamu akan dipulih, ekonomi akan dipulih. Jangan engkau melihat ke kiri dan ke kanan. Tinggalkan masa lalumu, maju ke depan mencari Kristus di dalam hidupmu. Ya, karena apa? Gairah akan baik Allah di Yerusalem sudah semakin dekat. Yesaya 20 Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Yesaya pasal yang kedua ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Gairah akan baik Allah di Yerusalem sudah semakin dekat. Yesaya pasal yang kedua ayat 2 sampai pada ayat yang ketiga. Kalau sudah mau ini silakan. Yesaya pasal yang kedua ayat 2 sampai ayat 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berkeliling ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub,
supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Iya. Jadi gairah kita sekarang, mari kita mencari baik Allah sampai di Yerusalem. Bukan kita duduk setiap hari sibuk dengan jaga toko. Saudara, kesibukan Anda perlu, mencari uang perlu, tapi ada waktu untuk Tuhan. Karena waktu Tuhan itu yang terbaik, saudara. Usahamu diberkati kalau ada Tuhan dalam tokomu. Usahamu diberkati kalau ada Tuhan di dalam peternakanmu. Usahamu diberkati apabila ada Tuhan di dalam kiosmu. Apapun yang kau lakukan, kalau ada Tuhan dalam hidupmu pasti akan diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat ya di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu memberkati saudara. Saudara doa atau tidak doa, berkat Tuhan sudah siap setiap hari. Tetapi kita tidak pernah mengucap syukur. Kita tidak pernah berterima kasih. Bahkan hidup kita selalu semakin hari semakin sombong dan tidak pernah mengenal Tuhan. Hari ini ingin saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggalkan semua itu, bahwa akhir zaman sudah semakin dekat. Virus corona sudah semakin merajalela. Mulai dari Cina turun sampai akhirnya pada Indonesia. Ingin saya katakan kepada saudara yang mendengar khotbah ini, mari kita bertobat, mendengarkan firman Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau bisa saudara, bangun jam 3 pagi berdoa kepada Tuhan. Di situ kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Sebelum atmosfer sudah dikuasai oleh orang lain, mari kita menguasai atmosfer dengan doa pagi jam 3. Bangun, Tuhan tidak pernah meminta panjang lebar untuk engkau berbicara dalam doa, tetapi engkau berdoa yang pada intinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan